Barnabas, barisan anak pembawa sukacita, bertekad bulat mewujudkan keutamaan iman. Hai 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 wartakan cinta kasih pada sesama dan Tuhan, demi keluhuran hidup berbangsa dan menggereja. Selamat pagi. Ya, di sini saya akan menceritakan kisah kecil Sariman atau diagram sok kenal beberapa Sariman. Sariman atau lebih dikenal Barnabas Sarikromo lahir di keluarga yang sederhana atau bisa dibilang susah. Ia lahir pada tahun 1874. Ia berasal dari dusun Jamblangan, sebelah timur dusun Semawung, Banjaraya, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Ketika ia masih berumur 3 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya Mertoleksono sudah meninggal dunia. Dan menurut adat istiadat di daerah itu, jika anak yang masih dikandung ibunya atau yang akan lahir dan ayahnya sudah meninggal, ia harus dititipkan kepada mertuanya sehingga nasibnya menderita. Ia sejak kecil belum mengenal agama Katolik. Ia dididik di dalam keluarga yang berbudaya Jawa. Ia bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas. Karena kehidupan keluarganya yang kurang mampu untuk menyekolahkan Sariman hanya sekolah setingkat 1 sekolah dasar saja. Hidupnya itu tidak menetap. Ia ikut keluarganya yang bernama Jasmito di Nggerpule. Dari Nggerpule, ia ikut saudaranya di Kalisentul. Perjalanan dan beban hidupnya yang berat membuat Sariman akrab dengan kerohanian seperti puasa, semedi, atau bermeditasi di tempat sunyi. Oleh karena itu, dalam usia yang masih muda, kurang lebih 30 tahun, Sariman cukup disegani oleh warga sekitar. Ditambah lagi, Sariman mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan suka menolong orang lain. Kemauan untuk belajar sangat tinggi. Ia mencari guru untuk mengembangkan wawasannya. Sampailah ia di Kajoran dan bertemu dengan Suratirto, tokoh dusun Kajoran yang kemudian menjadi gurunya. Keutamaan dalam cerita tadi, kita harus saling menghargai martabat orang lain. Kita juga harus mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sepenuh hati. Dan keteladanan, kita harus menjadi anak yang cerdas dan pandai. Kita harus mempunyai kemauan belajar, motivasi yang tinggi. Dan terlebih lagi, kita harus mau prihatin atau hidup susah. Marilah kita berdoa. Selamat pagi. Sariman menemukan jodoh dan menikah dengan Adriana, anak dari Suratirto. Kehidupan keluarganya dijalaninya dan dikaruniai anak. Ketika anak perempuannya berusia 3 tahun, kaki Sariman mengalami sakit. Di bagian tungkanya terdapat lubang hingga membusuk. Walau sudah diobati tradisional,
kakinya belum sembuh dan pulih. Saking parahnya, ia tidak tega tidur bersama keluarganya dan ia tidur di luar rumah atau emperan, agar bau sakit kakinya tidak mengganggu anggota keluarganya. Sebagai penganut kejawen, ia berdoa mohon sembuh dari sakitnya. Di dalam doanya, ia mendapat petunjuk dari Tuhan bahwa ia harus pergi ke arah utara timur atau timur laut. Di sana akan didapat pengobatan duit tunggal, jiwa dan raga. Setelah berunding dengan keluarganya, ia berangkat ke tempat sesuai dengan petunjuk yang ia terima. Karena lukanya, ia berjalan tertatih-tatih, atau ada yang mengatakan nyesot. Namun karena keinginannya untuk sembuh, ia tetap berjalan dan sampailah di dusun Kraken atau Kolokendang. Di sana ia bertemu dengan seorang kiai terkenal, Bapak Daud namanya. Ia diminta mampir ke rumahnya. Sariman melanjutkan perjalanan dan tibalah ia di kota Muntilan. Ia bertemu dengan Romo Pandit SC. Ia juga bertemu dengan Budir Kristen. Sariman dirawat oleh 2 orang biarawan itu di Muntilan. Selama perawatan, ia memperhatikan Romo Pandit yang berkumpul bersama banyak orang untuk belajar tentang ajaran iman Katolik. Ia mendapat penjelasan dari Romo Pandit tentang mengapa orang-orang itu datang dan berkumpul. Dan lalu ia mulai tertarik dan ingin menjadi Katolik. Maka ia mengikuti pengajaran Romo Pandit SC. Setelah kakinya agak sembuh, Sariman diperbolehkan pulang. Dan untuk kesembuhan kakinya, ia diberi obat untuk melanjutkan perawatannya di rumah. Romo Pandit SC juga memberikannya oleh-oleh berupa buku katekismus dan kitab suci dalam huruf Jawa. Senanglah Sariman dan pulanglah ia ke dusun Kajoran. Mbak Krisela dan Mbak Vira akan menceritakan tentang Sariman di Kudus. Setibanya di dusun Kajoran di rumah mertuanya Suratirta, banyak orang ingin tahu tentang keadaan Sariman. Mereka datang dan berkumpul di rumahnya. Benar, kaki Sariman sudah membaik. Dan Sariman menceritakan tentang pengalamannya saat dirawat di Muntilan. Ia juga menunjukkan oleh-oleh dari Romo Pandit SC. Orang-orang di desa itu ingin mengetahui isi buku yang diberikan oleh Romo Pandit, yaitu kitab suci dan buku katekismus. Kesempatan datang dan berkumpulnya banyak orang itu tidak disia-siakan oleh Sariman. Dengan semangat, ia juga menerangkan tentang ajaran Katolik dan isi kitab suci kepada saudara dan tetangganya di sekitar Kajoran. Kabar kepulangan Sariman dan keadaannya juga segera diketahui oleh orang-orang dari Tok Songo dan Semagong. Warga dari 2 dusun itu juga datang untuk menjenguk Sariman. Mereka juga mendengarkan cerita Sariman tentang pengalamannya saat di Muntilan. Secara pribadi, Sariman makin tekun mempelajari ajaran dan isi kitab suci. Ia mampu mempengaruhi Suratirta mertuanya. Tokoh masyarakat lain Sukadrono dan Surawijaya yang berasal dari Semagong dan Tok Songo juga ikut belajar agama Katolik. Mereka makin bersemangat dalam belajar dan memahami ajaran agama Katolik. Romo Pandit SC tahu bahwa Sariman orang yang cerdas dan mempunyai semangat tinggi. Maka saat pengetahuan agama Katoliknya dianggap cukup, dibaptislah Sariman pada tanggal 20 Mei 1904 dengan nama Barnabas. Romo Pandit SC juga memberikan nama baru kepada Sariman, yaitu Sarikromo, yang berarti rakyat jelata yang mampu menerima intisari ajaran Kristiani. Dibaptis pula 3 tokoh masyarakat yang berniat untuk menjadi Katolik. Suratirta dibaptis dengan nama Lukas, Sukadarno dengan nama Markus, dan Surawijaya dengan nama Yohanan. Setelah dibaptis, mereka kemudian mengajak warga untuk belajar agama Katolik. Mereka terus mengajar dengan semangat mengaku, seperti di rumah Lukas Suratirta.
Setiap malam banyak orang datang dan berkumpul untuk menerima pelajaran. Mereka adalah tetangganya dan juga datang dari Tuk Songo dan Cemagong. Berkat kegigihan 4 orang Katolik itu, penduduk baik tua maupun muda, besar maupun kecil di sekitar Kajoran, Tuk Songo dan Cemagong banyak yang mengenal ajaran Katolik. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila pada tanggal 14 Desember 1904 terjadi peristiwa pembaptisan 171 orang dewasa dan kecil, 85 laki-laki dan 86 perempuan di Sendang Sono oleh Romo Vanlit SC. Kita berdoa. Oke. Di Muntilan dan pembaptisan pertama di Sendang Sono tanggal 14 Desember 1104 menjadi awal perkembangannya Kerajaan Allah di Kalibawang. Romo Vanlit SC memberikan kepercayaan kepada Barnabas Harikromo untuk memperdalam iman orang-orang yang baru saja dibaptis. Tugas itu dijalaninya dengan senang hati. Ia tidak mendapat imbalan atau bayaran sebesar pun. Ia memberikan pelajaran agama kepada warga dusun di sekitar Kajoran. Tiga tokoh lain juga mempunyai tanggung jawab yang sama seperti Barnabas, yaitu merawat benih iman. Dalam perkembangan, Barnabas lebih bertanggung jawab untuk mengembangkan pengajaran keluar dusun yang baru. Pengajaran keluar dusun itu adalah dusun Kajoran. Wilayah pengajaran Barnabas adalah daerah Kruk, Duren Sawit, Papuhan, Wonodolo, Kumpal, dan lain-lain. Setiap masuk ke dusun yang baru, ia selalu menghubungi tokoh-tokoh masyarakat dusun yang ada di dusun itu dengan tujuan agar tidak terjadi salah paham. Tokoh masyarakat itu yang mengumpulkan warga untuk menerima pengajaran agama Katolik. Barnabas terus berkarya. Ia naik turun bukit menjangkau dusun satu dengan yang lain. Dari Kajoran ia berjalan ke daerah Geruk, Kapuhan, Duren Sawit sekitarnya. Ia selalu berpakaian adat Jawa. Pengajaran itu dilakukan waktu ke waktu. Di setiap dusun dibuat jadwal pengajaran atau ulangan 1 minggu sekali. Pengajaran tidak selalu mulus. Tantangan selalu ada. Tantangan yang berat menyangkut atau kepercayaan yang sudah hidup dan berkembang, yaitu paham kejawen. Di salah satu dusun, tokoh yang menganut paham kejawen tidak mudah untuk menerima diajarkan oleh Barnabas Harikromo. Maka muncullah sikap penolakan dari warga. Cara monolognya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Namun ia pantang mundur, mengembangkan pengajaran agama Katolik. Roh Kudus selalu membimbingnya. Barnabas punya tekad kuat untuk melayani dan memberikan pengajaran agama. Ia rela meninggalkan keluarga, ladang, kebun pertaniannya juga. Ia dalam memberikan pengajaran dibantu oleh Antonius Sokario, tokoh dari lingkungan Semakung, yang mempunyai keyakinan dan pengharapan akan berkembang iman yang diajarkannya. Salah satu cerita dari bagian perjalanannya adalah ketika ia melatih Jengger sebelah timur Kapuhan dan beristirahat. Kayu atau dahan yang ia gunakan ditancapkan ke tanah sambil berkata, kalau kayu ini hidup, berkembang dengan suburlah iman Katolik di daerah ini. Menurut cerita, kayu yang ditancapkan itu adalah kayu pule. Dan benar, tumbuhlah kayu pule yang sangat besar. Kini pohon itu sudah mati dan tinggal cerita. Umat di sekitar Kalibawang ini berkembang dengan subur.
berdampingannya dibantu oleh Romo Van Lith mulai berkunjung ke keluarga Markus Sukadra dan Lukas Suratirto di dusun Kejoran. Lalu berkunjung juga ke keluarga Yokanan Surawijoyo di Tuksongo dan keluarga Abraham di Padangsa di Semakung. Dalam kunjungan, Romo Van Lith mengajak mereka berembuk tentang pelayanan sebagai umat Katolik. Keputusannya bahwa umat Katolik ingin memperdalam pelajaran agamanya di Muntilan dan mengikuti perayaan Ekaristi. Mereka bersungguh-sungguh menjadi umat Katolik. Maka mereka sepakat setiap satu pahing dan satu wage sore mereka berangkat ke Muntilan dengan berjalan kaki. Setidaknya 50-60 orang berangkat beribadah di Muntilan. Biasanya mereka menginap di salah satu kelas atau serambi. Pada pagi hari, sudah misa kudus, masing-masing diberi uang 2,5 sen untuk makan pagi lalu pulang. Pada hari besar, mereka bisa mencapai 200 orang. Umat yang demikian berkembang ini bertahun-tahun tidak dikunjungi oleh imam. Setelah mendapat pelayanan dari Romo yang berkarya di Muntilan, umat Romasan berkembang dengan subur. Pada tahun 1914, datang Romo Krowenweken SC untuk membina umat di sekitar Kalibawang, Sedangsono dan sekitarnya. Ia mengunjungi keluarga Lukas Suratirto di Kejoran, memberikan pelayanan Ekaristi, dan mengunjungi keluarga yang lain. Pada tahun 1118, ia membangun sekolah rakyat di Peloso, sekarang SD Kanisius Puramasan. Selesai tahun 1102, pada tahun 1123, Kalibawang menjadi stasiun Mendut. Sekolah rakyat itu digunakan sebagai tempat ibadah umat Katolik Sedangsono dan sekitarnya sampai tahun 1140. Pada tahun 1109, saat peringatan 25 tahun baptisan pertama, diresmikan monumen dalam bentuk buah Maria Lauder Sedangsono. Pada saat itu juga tempat peringatan Jubileum Perak Misi Jawa, Simbah Barnabas Sarikromo mendapat tanda jasa piagam penghargaan dari Paus Pius ke-9 atas jasanya menjadi katekis di sekitar Sedangsono. Ia dianugerahi bintang Pro Ecclesia et Pontifice. Ia menjadi orang Katolik Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan dari Paus. Sekarang dikenal sebagai katekis pertama di Kalibawang. Keutamaan: berjuang tanpa pamrih, semangat lebih, melayani sesama, percaya pada kekuatan Tuhan. Keteladan: daya juang yang tinggi, sederhana, rendah hati, bertanggung jawab. Anak pembawa sukacita, bertekad bulat mewujudkan keutamaan iman. Hai 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 wartakan cinta kasih pada sesama dan Tuhan, demi keluhuran hidup berbangsa dan menggereja.
hidupku. Dengan Ia